ada beberapa juga gitu. Kebetulan pas lagi kerja sih, jadi kerasa banget ngantuknya, cuman kayak ini kayaknya nggak bisa. Cuman begitu selesai kerjaannya langsung udah tepar nggak kuat. Iya benar-benar. Ini ada beberapa teman juga kan sebenarnya yang tahap pertama ini kan teman-teman medis kan dari nakes gitu kan yang udah di vaksin semuanya. Itu beberapa juga banyak yang ngantuk sih. Jadi mungkin ini salah satu efek samping yang ngaruh. Iya kan? Ya sebenarnya udah lumayan senang pas hari pertama, ngantuk nih, bisa cepet tidur tiap hari. Pas hari kedua ternyata enggak. Loh, kok malah seneng sih? Emang gak susah tidur soalnya. Oh gitu. Jadi lumayan. Cuman ada jadi kan setelah vaksin memang banyak banget yang menghubungi, karena terutama pihak keluarga. Gimana, sehat-sehat aja, baik-baik aja atau gimana gitu. Dan mereka minta, karena banyak banget yang memang kurang kurang mengerti dan pengen tahu kayak sebenarnya kayak gimana sih vaksinnya itu kayak gimana gitu. Jadi nanya-nanya, dan ada juga yang nanya, ini soalnya saya nggak bisa jawab kemarin. Apa tuh? Kayak yang nanyanya, dia nanya apakah seumur hidup atau memang harus berkala. Saya langsung katakan oke, gue nggak tahu. Dan gue tanya dulu sama yang ahlinya. Oke, jadi mungkin saya jawab ya. Oke, jadi memang sekarang ini kan vaksin ini termasuk vaksin yang baru. Jadi dari uji klinis selama ini memang dia masih bertahan efeknya. Jadi ada uji klinis yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Sejauh ini semua efeknya juga masih tinggi di darahnya, antibodinya masih terdeteksi dengan cukup baik gitu ya. Tapi kita nggak tahu antibodi ini bakal bertahan di situ tuh berapa lama. Ataukah nanti akan menurun lagi, ataukah memang nanti akan hilang dalam jangka waktu berapa lama, lebih dari 6 bulan ini. Jadi kalau misalnya sekarang nih divaksin, kita pasti akan terus dipantau sampai beberapa bulan ke depan. Supaya tujuannya ya untuk memastikan harus diulang lagi kah kapan gitu. Kadang ada beberapa vaksin yang memang butuh booster. Kayak misalnya temennya tadi aku udah bilang vaksin flu ya. Vaksin flu kan harus diulang nih tiap tahun sekali. Karena memang dia butuh booster 1 tahun sekali. Nah mungkin si COVID ini ya ini mungkin akan membutuhkan hal yang sama. Mungkin ya akan diulang setahun atau 2 tahun, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini memang programnya kita baru ya 2 kali suntik ini aja dengan jarak 14 hari itu dulu. Nanti selanjutnya gimana bakal ada update-nya lagi gitu. Jadi jangan lupa nih sejauh ini tuh berarti 6 bulan tuh masih bertahan ya? Sejauh ini 6 bulan tuh masih bertahan gitu ya, Dok? 6 bulan masih bertahan. Kita berharapnya sih, kalau dari beberapa literasi ya, maksudnya banyak penelitian juga yang mengukur gitu kadarnya, kemungkinan bisa bertahan sampai 24 bulan gitu. Tapi ya in realnya seperti apa kan kita belum tahu nih. Ya udah. Beda-beda tiap orang juga kali ya. Bisa beda-beda semua. Tapi ya yang pasti harus diingat semuanya benar-benar harus vaksin 2 kali. Karena kalau vaksinnya cuma sekali, nanti nggak dapat proteksinya. Dan ini penting banget nih. Jadi kalau habis suntik nih, pasti kan nanti suntik keduanya tanggal berapa tuh berarti ya? 28 ya? Nah itu benar-benar harus dilakuin tuh vaksin yang kedua kan jaraknya 14 hari. Karena kalau misalnya kita cuma sekali doang, nanti proteksinya belum optimal. Yang ada malah kadar antibodinya turun gitu. Jadi harus di booster supaya nanti antibodinya bisa sesuai dengan yang kita harapkan, bisa optimal gitu proteksinya. Iya kemarin sempat jelasin. Terus mau nanya satu lagi. Boleh dong, mau 10 juga nggak apa-apa. Langsung diserang sahabat Noah aja. Ini apa? Kan untuk sementara ini kan kemarin kan banyak persyaratannya ya, persyaratan untuk itu, untuk kualifikasi sampai bisa divaksin. Ada katakanlah ada, kalau semisalnya orang-orang yang memang bermasalah dengan imunitas gitu, itu apakah nanti kira-kira udah ada arah ke sana untuk cari khusus buat orang-orang yang memang bermasalah dengan imunitas, atau sementara ini masih belum ada jawaban?
uh, sorry, Nggak apa-apa, ada nggak satu teman yang memang yang kan ada yang bawaan memang apa lemah ininya apa paru-parunya, terus ada juga yang kecelakaan, terus paru-parunya tuh sempat sobek 5 cm, tapi dia normal gitu, tapi cuman sempat kecelakaan paru-parunya sobek 5 cm, dan sekarang ya pasti jadi nggak normal, cuman kalau secara lahiriahnya dia normal paru-parunya gitu. Nah dia juga sempat tanya, wah kalau gue gimana ya, gue bisa vaksin apa enggak ya gitu. Sebenarnya kalau nggak ada keluhan gangguan imunitas tadi, jadi cuma paru-parunya ada jaringan parut gitu ya, dan ini bukan penyakit infeksi aktif, itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang ditakutin kan kalau ada infeksi kan, takutnya ada gangguan yang muncul gitu pada saat divaksin. Tapi kalau misalnya nggak ada penyakit lagi yang lagi dialami saat itu, sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau yang tadi, imunitas tadi. Memang kalau ada gangguan imunitas, itu sejauh ini tidak disarankan. Takutnya kan ada respon berlebihan atau respon yang nggak diharapkan terjadi gitu kan terhadap si efek dari vaksin ini. Jadi kalau untuk orang-orang punya gangguan imunitas, ditunggu dulu apakah nanti akan tersedia atau enggak, ya nanti akan ada penelitian lebih lanjut. Tapi untuk sekarang ini belum ada sih Kang. Jadi memang justru mereka itu orang-orang yang dilindungi oleh orang di sekitarnya. Makanya kalau misalnya ada temen atau keluarga yang punya gangguan imunitas, ya orang-orang di sekitarnya semuanya harus vaksin. Karena kalau semuanya kebal, bersih ya. Bener, karena kalau semuanya kebal, dia akan melindungi orang yang nggak bisa dapat akses vaksin itu, gitu. Iya, iya. Saya juga salah satu alasannya kan karena setahun ini juga agak takut mau pulang mau ketemu sama orang tua kan, karena usianya udah lumayan lanjut, jadi makanya kayak mudah-mudahan kalau udah divaksin udah bisa pulang ke rumah nih kayaknya. Oh iya, bisa lebih tenang ya. Iya. Satu lagi juga kalau saya kurang jelas sih sebetulnya untuk masalah umur berapa yang sampai saat ini belum bisa dapat vaksin Sinovac itu. Maksudnya katanya kan kalau udah terlalu lanjut tuh jangan dulu gitu. Ya, untuk sekarang ini memang sasaran utamanya usia produktif. Jadi 18 sampai 59 tahun. Jadi untuk orang-orang di atas usia 60 tahun memang nanti akan ada waktunya sendiri dengan vaksin yang memang diperbolehkan untuk digunakan untuk usia lanjut gitu. Jadi nanti akan ada sendiri porsinya nih untuk yang di atas usia 60 tahun. Tapi kita berharap memang secepat mungkin ada ya. Itu pemerintah semua juga kan lagi pada kerja